Jumlahnya hanya 500 kamar, tidak sesuai dengan orang yang akan datang. Nah, ini dari sisi bisnis hotel. Terus apa sih hubungannya antara hotel dengan pariwisata? Kebanyakan orang suka salah kaprah tentang pemahaman pariwisata. Karena banyak orang yang cerita tentang pariwisata, tapi dia tidak pernah sekolah pariwisata. Kenapa orang hotel kok bilang pariwisata? Orang hotel sudah mesti kuliahnya di pariwisata. Begitu. Jadi sudah menjadi perkuliahan kami sejak 25 tahun yang lalu, bagaimana sih pengelolaan destinasi wisata, bagaimana sih pengelolaan pariwisata seutuhnya dari zaman keputusan menteri zamannya Pak Joe Ape sampai ke menteri-menteri. Satu contohnya adalah Taman Nasional Wasur ini. Nah, ini kan ada tujuan, indikatornya tadi ada penginapan, kemudian ada transportasi, kemudian ada tujuan. Betul ya? Sampai di sini kira-kira ada gambaran seperti apa sih pariwisata itu? Nah, di Merauke ini kalau kita hitung-hitung, kebanyakan segmentasi atau misalkan orang yang berencana akan datang ke destinasi ini adalah orang lokal. Betul atau enggak? Orang lokal itu adalah orang yang ada di Merauke. Jadi segmentasinya tuh orang yang ada di Merauke. Orang yang ada di Merauke itu siapa saja? Pekerja PNS. Betul ya? Pekerja pabrik di sini kan jarang. Semua stakeholder itu contohnya misalkan dari Taman Nasional, dari dinas-dinas yang lain. Karena pariwisata itu bukan milik dinas pariwisata. Ini yang harus dipahami. Pariwisata itu adalah milik dinas pendidikan, milik Perindako, milik dinas PU untuk urusan jalan, infrastruktur dan lain-lain. Gitu. Milik siapa lagi? Milik dinas PMK, pemberdayaan masyarakat kampung. Ini kalau belum duduk bareng, jangan mimpi nanti Merauke pariwisatanya akan bagus. Masing-masing nanti pengelola destinasi satu dengan yang lainnya nanti ego sektoral nantinya. Ini saya. Sedangkan yang dikelola alam. Sedangkan alam itu tahu sendiri mana orang yang ngelola benar, mana orang yang ada tendensinya, tahu alam itu. Karena bukan buatan kita alam. Betul Ibu Wiwi ya? Betul. Buat harga paket dan mereka bekerja sama dengan daerah itu sendiri, dengan daerah lain, dan dia bekerja sama dengan Asia dan Eropa. Dengan begitu, gambar kita, harga kita ini akan muncul dengan sendirinya, akan dijualkan oleh organisasi-organisasi ini. Jadi kita nggak usah jualan, mereka yang udah jualan karena kita sudah ada kerja sama. Gitu. Barulah mereka melihat harga paket, ada mulai reservasi atau bookingan. Makanya ini yang kita harus kelola di tempat ini. Kan kita ini lagi mempersiapkan positifnya kedepannya akan seperti itu kan, begitu ya? Harus dikelola siapa yang menjadi ininya, katakanlah ketua tim pengelola wisatanya, kemudian siapa tim humasnya, siapa yang menjadi leader untuk pemandu wisata di internal, siapa yang menjadi pemandu wisata untuk di di luar itu. Ketika ada kunjungan tamu dari luar yang sengaja datang ke Merauke, kan katakanlah beli dia harga paket nih, kemudian beli harga paket itu katakanlah paketnya 10 juta, jadi udah 4 hari 4 malam di Merauke, sudah pulang pergi, sudah nginep di hotel, sudah bolak-balik destinasi wisata, bisa ke Wasur, bisa ke Seribu Musamus, begitu, dan ke tempat ke perbatasan dan lain-lain. Jadi selama 4 hari itu memang dia sengaja ke sini untuk berlibur. Wawasan di Merauke ini, jadi tidak bisa egois juga. Saya dari Taman Nasional Wasur, jadi yang saya pelajari itu hanya Taman Nasional Wasur saja. Tidak bisa. Kalau khusus nanti yang akan jemput tamu dari bandara, dia harus punya. Karena nggak bisa kalau kita hanya cuma ingin kemudian jualan saja, tapi tidak ada alat pendukung, nggak bisa. Makanya itu perlunya organisasi tadi itu yang bekerja sama dengan pemerintahan dan swasta lainnya, contohnya dengan pihak bandara, dengan pihak swasta. Karena kalau nggak bikin MOU, mana mau mereka dititipin brosur kita. Ujuk-ujuk datang nih dari Taman Nasional Wasur nih, bawa brosur, titip dong bandara. Diterima nggak sama orang bandara? Bagus. Ya bakalan diterima. Bagaimana caranya diterima? Harus pakai hitam di atas putih. Terusnya
Terus bagaimana kalau jualan makanan dan minumannya, kemudian parkirannya bagaimana, sampahnya bagaimana. Jadi nanti masing-masing dari Bapak Ibu ini ada pendapatan, sistem internalnya, mangga silahkan koordinasikan dengan pihak Taman Nasional seperti apa. Itu kan masalah internal, mangga saja gitu. Tetapi kan kalau misalkan dikelola secara baik dan positif, pasti akan progresif pendapatannya. Pasti akan berkunjung ke perbatasan. Pasti ini jadi sasaran. Entah itu dari tamu lokal Merauke ataupun ketika nanti kita jual ke daerah lain, ke provinsi lain tentang Taman Nasional Wasun ini dan destinasi lain, dan kita kerjasamakan dengan Asia dan Eropa, orang pasti kan akan mampir ke sini.